Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Berhidayat dalam mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya beberapa waktu yang lalu, tentunya masih dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia pada mata kuliah Sastra Nusantara tahun 2019. Ada beberapa alasan mengapa saya mengangkat judul tersebut. Yang pertama tentunya dengan situasi saat ini yang sedang sangat luar biasa terdampak COVID-19, sehingga membuat saya termotivasi untuk mengangkat topik tersebut. Dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi tentunya, dimulai dari penggunaan media, kemudian pembelajaran yang begitu luar biasa menggunakan media teknologi. Itu membuat saya merasa penasaran seperti itu terkait hal-hal tersebut. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia Universitas Siliwangi menggunakan media pembelajaran daring pada mata kuliah Sastra Nusantara. Saat itu ada beberapa hal yang terjadi yang tentunya menjadi hal menarik untuk kita bahas kali ini. Yang pertama, bagaimana sih pembelajaran daring dalam mata kuliah Sastra Nusantara? Kemudian yang kedua, seperti apa perasaan mahasiswa saat menggunakan media tersebut? Dan yang ketiga tentunya, bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mahasiswa? Untuk pembahasan lebih lanjut, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang reaksi mahasiswa terhadap penggunaan media daring. Pada kali ini kita berfokus pada media pembelajaran daring yang menggunakan Google Classroom, salah satu produk yang diciptakan oleh perusahaan teknologi dunia yaitu Google. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan Google Class, tetapi secara internasional kita menyebutnya dengan Google Classroom seperti itu. Oh ya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan, dalam penelitian kali ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif seperti itu. Ada 3 narasumber yang saya mintai data untuk sebagai bahan penelitian. Yang pertama ada reaksi mahasiswa terhadap penggunaan media Google Classroom. Untuk yang pertama ini ada pertanyaan yang saya berikan terhadap narasumber tersebut supaya memberikan stimulus, sehingga respon dari narasumber memberikan reaksi terhadap penggunaan media Google Classroom tersebut atau media pembelajaran daring. Yang pertama ada dari MRA. Dia menyebutkan bahwa untuk mahasiswa yang baru melakukan perkuliahan di aplikasi tersebut tentu sangat antusias karena perkuliahan tidak monoton seperti biasanya dan fleksibel seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua berinisial PP mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran Google Classroom pada saat itu cukup efektif untuk pengumpulan tugas dan pemberian materi dari dosen. Hanya saja ada beberapa kendala yang salah satunya adalah penggunaan media yang tidak maksimal seperti itu. Itu pengungkapan dari narasumber yang kedua tentang reaksi terhadap penggunaan Google Classroom. Kemudian yang ketiga berinisial HA. Dia menyatakan bahwa karena tidak secara langsung
pemahaman materi pun berkurang. Keunggulan belajar juga berkurang. Kesungguhan belajar juga berkurang karena dosen tidak memantau secara langsung, seperti itu. Berdasarkan data yang dicantumkan tadi, yang disebutkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa narasumber yang pertama, secara pengalaman yang ia rasakan setelah menggunakan media tersebut, cukup antusias seperti itu. Dia cukup antusias karena mendapatkan sesuatu yang baru sehingga menimbulkan motivasi belajar yang tinggi seperti itu. Itu reaksi yang pertama. Namun di reaksi kedua ada kendala, yaitu penggunaan media yang tidak maksimal itu terjadi karena itu sesuatu yang baru. Nah, itu menjadi kendala. Kalau yang pertama tadi sesuatu yang baru menjadi motivasi karena hal yang baru, namun yang kedua menyebabkan kendala karena masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari supaya lebih paham tentang penggunaan Google Classroom tersebut. Sedangkan pada narasumber yang ketiga mengungkapkan bahwa media pembelajaran menggunakan Google Classroom itu kurang bagus seperti itu karena tidak secara langsung sehingga pemahaman materinya kurang dan tidak dipantau oleh dosen sehingga kurang bersungguh-sungguh mahasiswa ketika menjalani perkuliahan. Nah, cukup menarik di pertanyaan yang pertama atau pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang kedua akan jauh lebih menarik. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini. Ya, baiklah, kita akan berlanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, saya mengangkat tentang dampak Google Classroom terhadap pemahaman materi mahasiswa. Masih dengan narasumber yang sama, 3 narasumber tadi, ada 3 pernyataan yang menarik diungkapkan dari narasumber yang saya berikan pertanyaan. Yang pertama dari MRA, dalam memahami materi tergantung dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Jika dosen menerangkannya dengan baik, tentu akan berpengaruh baik. Namun sebaliknya, jika tidak pengaruh baik, pengaruhnya pun akan menurun seperti itu. Itu penyampaian yang pertama dari MRA. Kita berlanjut ke penyampaian dari narasumber yang kedua dari PP. Pemahaman mengenai materi cukup meningkat, membantu pemahaman yang disampaikan oleh dosen. Nah, menarik ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Yang kedua mengungkapkan bahwa meningkat membantu pemahaman yang disampaikan oleh dosen. Nah, artinya ada sesuatu yang menarik, yang luar biasa dirasakan oleh narasumber kedua. Kemudian narasumber ketiga berinisial HA mengungkapkan bahwa pemahaman materi yang didapatkan cenderung menurun karena terkadang ada mahasiswa yang menyepelekan hal tersebut sebab tidak ada dosen. Nah, 3 pernyataan tadi cukup berbeda ya antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Dampak penggunaan media pembelajaran daring juga menjadi acuan kami untuk mendapatkan data yang sesuai seperti itu. Hal yang disampaikan oleh narasumber pertama, dia mengungkapkan secara netral seperti itu. Artinya dia berbicara apabila dosen memiliki pemahaman yang baik, penyampaian yang baik, maka akan berdampak baik seperti itu, akan meningkat pemahaman materi yang dialami mahasiswa. Sedangkan yang disampaikan oleh narasumber kedua, pemahaman mengenai materi itu meningkat seperti itu, dan itu membantu dosen dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini berkaitan dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Google Classroom. Perlu diketahui saja, dalam Google Classroom kita dapat menyertakan lampiran-lampiran yang menunjang pembelajaran, misalnya video, kemudian ada berkas-berkas gambar, teks, ataupun pesan suara seperti itu. Itu berkaitan dengan fitur-fitur yang disediakan oleh media pembelajaran daring Google Classroom.
Nah, yang ketiga, narasumber ketiga ini menyampaikan bahwa pemahaman materi yang didapatkan itu menurun seperti itu. Nah, ini menarik ya. Artinya berbeda dari yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu netral, kedua mengalami peningkatan, dan yang ketiga merasakan materi yang didapatkan itu cenderung menurun. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa yang menyepelekan sebab tidak ada dosen. Memang benar, dari berbagai banyak fitur yang ada, dosen atau guru yang ada di sebuah kelas tersebut memiliki kekurangan dalam aplikasi Google Classroom, yaitu dosen ataupun pengajar tidak dapat secara langsung memantau mahasiswa yang sedang diajarnya atau siswa yang sedang diajarnya, dan itu menjadi salah satu fitur yang perlu ditingkatkan mungkin dari Google Classroom, dan ini sudah dirasakan oleh narasumber yang ketiga, sehingga dia mengalami dampak yang kurang baik atau penurunan pemahaman materi ketika menggunakan media pembelajaran dari Google Classroom. Wah, semakin menarik saja. Nah, pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, kita akan mengetahui prestasi belajar dari ketiga narasumber ini setelah menggunakan Google Classroom seperti apa. Ya, di pembahasan yang ketiga ada topik yang saya angkat, bagaimana hasil belajar atau nilai yang didapatkan di akhir semester setelah menggunakan media pembelajaran daring Google Classroom. Kita lihat pertanyaan atau pernyataan yang pertama dari narasumber MRA. Dia mengungkapkan bahwa hasil belajar yang didapatkan cukup baik. Oh iya, sebelum kita berlanjut, dalam pertanyaan ini saya memberikan 3 kriteria untuk hasil belajar yang didapatkan mahasiswa supaya mudah. Yang pertama adalah cukup baik, kedua baik, ketiga sangat baik. Nah, narasumber yang pertama mendapatkan hasil cukup baik, seperti itu ya. Nah, kita lanjut gini ya. Yang kedua dari PP, hasil belajar yang didapatkan sangat baik. Wow, luar biasa sekali. Mungkin ada pengaruhnya dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nanti kita lihat. Kemudian narasumber ketiga berinisial HA mengungkapkan bahwa hasil belajar yang didapatkan baik. Nah, dari ketiga narasumber kita mendapatkan 3 kriteria yang berbeda. Yang pertama dari MRA, dia mendapatkan hasil belajar cukup baik. Kemudian dari PP, dia mendapatkan hasil belajar sangat baik. Kemudian dari HA, mendapatkan hasil belajar baik. Kita lihat dari pernyataan-pernyataan mereka sebelumnya mengenai dampak, kemudian pengalaman pertama seperti apa. Nah, ini berpengaruh. Kita dapat melihat bahwa narasumber PP tadi memiliki motivasi yang luar biasa seperti itu, karena apabila kita mengaitkan dengan psikolinguistik seperti itu, motivasi belajar itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dialami oleh siswa ataupun mahasiswa seperti itu. Apabila motivasi belajarnya baik, maka akan meningkatkan motivasi yang dimiliki oleh diri seseorang supaya semangat belajar, sehingga di akhir hasilnya pun akan baik seperti itu. Dan ini terbukti di narasumber yang kedua atau PP, dengan motivasi yang baik dia mendapatkan hasil belajar yang sangat baik seperti itu. Dan berlaku pula dengan narasumber yang lainnya, MRA, dia memiliki motivasi seperti itu, tetapi ada hal yang berpengaruh. Dia terlalu bergantung kepada pengajarnya seperti itu. Secara motivasi diri sendirinya dia kurang seperti itu. Tadi mengungkapkan bahwa apabila dosennya menyampaikan baik, maka akan baik. Apabila tidak, maka tidak, seperti itu. Artinya motivasinya kurang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia tadi mengungkapkan pengaruh yang cukup dia tekankan tentang fitur-fitur yang ada di Google Classroom, bahwa dosen tidak dapat memantau langsung mahasiswanya dan hasil yang dia dapatkan adalah baik seperti itu.
dapat disimpulkan bahwa dari 3 narasumber yang sudah diberikan pertanyaan, bahwa mendapatkan berbeda-beda hasilnya seperti itu. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa media pembelajaran daring terhadap mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia Universitas Siliwangi pada tahun 2019 yang mengontrak mata kuliah sastra Nusantara memiliki pengaruh yang cukup signifikan seperti itu, terutama dalam pengembangan fitur-fitur Google Classroom, kemudian terhadap penyampaian dosen dan juga penyampaian materi atau pendalaman materi. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Semoga di tengah pandemi yang masih membelenggu kita semua dalam keadaan yang kurang baik mungkin ya seperti itu, karena kita harus tetap di rumah, namun kita juga tetap harus bekerja, kita harus tetap belajar seperti itu, karena tidak diliburkan, itu yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, tetapi belajar dari rumah seperti itu, sehingga kita harus tetap belajar, kita tetap harus kreatif untuk tetap berkarya supaya kita tidak diam saja di rumah seperti itu. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam video-video selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang jauh lebih menarik. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.